sebelum diobatin? Ini lebih, ya memang terasa bukanya lebih enak. Lebih enteng. Terus kayak merem gitu kan. Biasanya kayak merem gitu. Nggak tahu kayak refleks sendiri aja kayak. Ini kan lebar bukanya. Ya. Ini hoak apa asli? Settingan ya? Soalnya saya kan sering ngomong, matamu udah bisa buka, tak kan gini terus kalau di rumah gini lah. Ini tadi tak lihat loh kok bisa lebar gitu. Baru 10 menit baru sekali. Iya tapi kan kelihatan toh. Soalnya kan sehari-hari kan saya tahu kan mesti gini gitu loh. Jadi kok langsung buka. Nah, tadi gitu nggak mau diobatin. Wedi ya? Mau tetes lagi nggak? Mau? Lebih perih loh. Yang kedua lebih perih memang dari yang pertama. Menunjukkan sarafnya udah mulai bagus. Ada reaksinya berarti. Ya. Ya. Oke? Oke, sekarang tetes yang pertama ya. Yang tadi kan terakhir karena ragu-ragu ya. Nah, sekarang tetes pertama ya. Biar tahu gitu ya. Seneng ya? Seneng enggak? Senang. Nah, ya udah. Tadi takut ya. Udah, enggak. Sebentar. Nah, sekarang bisa buka lebar ya. Rem. Oh, harus merem ya? Nah, iya. Kalau nggak merem keluar semua lah tetesannya. Kurang maju dikit. Ya. Lebih perih yang sini daripada yang sini. Iya betul. Semakin baik, makin perih. Iya. Makanya tetesan pertama sama kedua kan perih yang kedua. Kurang. Nah, kurang lebar. Dari yang pertama tadi juga terasa, yang sini juga nggak terasa Nah. perihnya, sini masih ada perih. Nah, itu kan. Jadi kalau si tetes masih perih, bersyukurlah. Kenapa? Sel sarafnya masih ada yang bisa diperbaiki. Kalau yang sel mati sudah nggak terasa perih. Kalau sel rusak masih perih. Ya, ibaratnya kabel itu masih nyambung lah. Karena apa? Glukoma itu yang dirusak itu apa? Kabelnya, bukan bola lampunya. Ya. Ibu ini juga glukoma awalnya. Jadi dua-duanya ini mau berobat ke dokter, berobatlah karena anaknya perawat kok tinggal diobatkan, dokter mana kan kenal semua ya. Anaknya ini fisioterapi. Buktinya dokter mana yang bisa, saya mau tanya. Betul ya? Glukoma, Google aja ngomong nggak bisa disembuhkan. Ya, Google loh sih ngomong. Acuannya apa? Medis. Ya. Makanya Mas Rim di YouTube Mas Rim judulnya apa? Glukoma bisa disembuhkan. Sejak lahir pun bisa. Ya. Berapa lama? Tergantung. Tergantung dari apa? Berapa parah penyakitnya? Ya. Terus, berapa rutin pengobatannya? Ya. Terus satu lagi yang paling penting, berapa banyak Anda berbagi atau sedekah? Pikirannya apa? Sedekah itu hanya dengan uang. Salah. Anda sembuh, Anda cerita. Betul nggak? Kenapa? Dengan Anda sembuh atau anak Anda sembuh, Anda cerita. Kesembuhan itu dipercepat. Kenapa? Sekali lagi saya bilang ini bukan medis. Ya. Ini bukan magic. Kenapa Mas Lim mau berbagi dengan sesama? Kenapa yang diobati nggak mau berbagi? Ingat nggak? Dari 10 orang kusta, hanya 1 yang kembali untuk bilang terima kasih. Betul nggak? Ingat nggak ayat itu? Tahu nggak? Waduh, nggak pernah baca Alkitab lagi. Ya. Jadi di ajarannya Iya ada. kalau di Al-Quran ada nggak juga kayak gitu? Ada Pak? Yang cerita mengenai 10 orang kusta terus disembuhkan, terus 1 yang kembali, 9-nya hilang. Ada ya? Nggak tahu ya, ternyata kurang lebih hampir sama kok. Ya,
cuman beda di perkataan atau di nah itu seperti itu. Jadi kalau sudah sembuh cerita kemana-mana, Ya, biar yang lain juga ikut ditolong. Kayak contoh Pak Halim, kenapa Pak Halim sekarang sembuhnya 100%? Yang dulunya nggak bisa lihat sama sekali, bahkan divonis 4 dokter, bahkan profesor ngomong sudah nggak fungsi. Ya, ini nggak bisa sembuh. Diinjek-injek terus ya, sontek itu sampai habis 100 juta lebih. Itu fungsinya untuk mencegah apanya, mau tambah nggak kelihatan. Ya. Nah, buktinya sekarang hari ini dia sembuh 100%, dia naik Grab, ya. Sopir Grabnya lo dikasih tahu, ya, bahkan dikasih Satsuki-nya gratis, ya. Berobat ke sini satu keluarga, sopirnya, istrinya sama anaknya, dikasih gratis sama Pak Halim. Satsuki-nya, padahal Grab-nya lo nggak nyampe 40.000, Satsuki-nya lo lebih dari itu, dikasih 2 botol, ya. PP lo nggak nyampe 50.000 Grab-nya. Nah, makanya bagi pasien yang kesininya pulang perginya nggak nyampe 80.000, datang aja ke sini seperti ini. Kenapa? Karena di sini nggak boleh bayar. Betul ya, yang sudah lama ini siapa aja? Marvel, betul? Ibu, Bu Bibi, ya? Terus Tian, betul? Bayar nggak? Nah yaudah. Terus ini siapa? Rian? Bayar nggak? Enggak. Nah sudah. Nah ini kan yang baru ada 2 ya, kan nggak tahu ya, supaya tahu. Nah kecuali ada yang dibawa pulang, kalau nggak dibayar tak suruh bawa pickup, usung ono kabeh ya, karuan wis, cek lego. Ya. Nah logikanya kalau yang jauh dari Surabaya bagaimana? Pasien itu dimudahkan untuk terapi sendiri di rumah dengan cara medianya dikirim ke sana. Begitu sampai akan dipandu lewat telepon atau video call. Bayar master? Ya bayar. Ya toh. Lah kok minta pesen-pesen gak bayar terus marino sing nalangi sopo. Ya. Apanya dibayar? Yang dikirim ke sana sama ongkos kirimnya ya bayaran sendiri. Ya. Soalnya ada yang ngomong gini loh, Master. Katanya nggak boleh bayar. Lah kok ada harganya? Ya, saya jelaskan aja biar mereka paham, yang waras ngalah ya. Nah kalau kamu datang ke sini, ya, selama pulang nggak ada yang bawa pulang, ya pulang oh. Tapi kalau pulang bawa spraynya, bawa tetesnya, nggak diganti, ya tak suruh bawa pickup aja, iya kan? Siapa yang nggak mau? Logika gini ya, spraynya ini saya spray di sini itu bisa untuk 50 orang, satu botol spray ini, ya. Bahkan bisa 100 orang kalau mau saya hemat, ya kan. Nah, kalau tetesannya ini juga bisa untuk nolong 50 orang. Tetes satu botol ini, kelihatannya kecil gini, tapi bisa untuk 50 kali treatment atau 50 orang. Nah, kalau dipek sendiri, kalau nggak diganti, entelan. Mending saya nolong 50 orang di sini daripada buat 1 orang di sana, ya. Ya. Nah, logika kan gitu. Kalau andai kata kesininya nggak nyampe 80.000 PP, kesini aja. Kalau bisa kesini sesuai jadwalnya Master Lim. Jangan ngatur jadwal sendiri ya. Ya, ada yang bilang Master Lim saya maunya malam. Ya, ya obatan dewe ya, malam. Ya, kenapa? Kemarin saya pernah ngobatin orang malam ya, orang dari Banyuwangi. Telepon sama saya itu masih bisa lihat. Begitu sudah dapat seminggu kemudian total nggak lihat, glukoma. Dipikir wah udah lama, ini kan ditunda seminggu aja kan, ya, tundahan. Iya. Janji sama saya jam 8. Oke, saya obatin di Delta kan, di mall kan, anak saya kan di sana. Ternyata katanya macet lah apalah gitu, ya toh. Akhirnya nyampe jam berapa? Setengah 10 malam. Saya obatin di tempatnya sini, di tempatnya Bu Wiwi, ada di YouTube saya malam itu. Ya. Habis saya ngobatin, langsung kelihatan orangnya, besoknya saya yang ngeblak. Ya udah capek-capek ya toh. Pulang masih ngobatin 1 jam lagi, kan jam berapa dia pulang itu? Ya, paling enggak jam 11 malam kan. Ya kan.
Itu loh. Ya. Makanya secara manusia bodoh ya. Mau ngobatin orang gak boleh bayar kok ada repot-repot gitu ya. Betul nggak? Kan pulang tinggal pulang ya. Iya kan? Goblok. Bodoh. Ya. Secara manusia itu konyol. Tapi Tuhan bilang apa? Apa yang kamu anggap bodoh bagi dunia ini, itu adalah keuntungan. Justru yang kamu anggap untung adalah sampah. Ya. Ada juga ya kemarin orang Bandung. Ya. Saya minggu sudah ngobatin, udah capek, bongkaran pameran juga, mantu anak saya pindah dari satu mall ke mall lain, noto di sana, wis. Ya. Orang Bandung, sales kan dia, pas nyales ke Surabaya, mau berobat glukoma juga. Karena saya sudah komitmen dengan apa yang saya bicarakan, bahwa kasus-kasus yang dokter sudah angkat tangan ya, kasus glukoma, ROP, ablasi retina, ya, terus stroke mata, makula, ya kan, yang dokter angkat tangan. Saya komitmen untuk menyediakan waktu saya 1 jam untuk nolong dia kapanpun. Nah, akhirnya apa? Konyol nih, dari Royal ke sini, karena ibaratnya masih sibuk anak saya, istri saya naik Grab ke sini. Nyampe depan rumah sini, kunci rumah ini ketinggalan. Akhirnya istri saya harus nganter ke sini. Udah. Obatin selesai, pulang. Cara manusia kalau dihitung ekonomi aja, transportnya aja sudah berapa. Terus ngobatin juga nggak boleh bayar, tinggal pulang. Ada di YouTube saya. Yang thumbnailnya orang nutup mata satu gini. Itu orangnya, ya. Konyol nggak? Konyol banget lah. Ngapain kamu repot-repot, kenal aja enggak? Dapat apa sih kamu? Ya nggak dapat apa-apa. Ya. Tapi apa yang saya lakukan? Saya selalu pegang apa yang Tuhan katakan. Ya. Amsal 19 ayat 17 mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kata-kata memiutangi Tuhan, ini aku sapa iso ngutangi Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Dikembalikan berkali-kali lipat. Terbukti sampai hari ini saya nggak pernah kekurangan. Waktu anak saya mau kuliah ke Australia, saya berpikiran jual mobil. Itu pun masih kurang. Ya. Sebelum itu, ya, berapa tahun yang lalu saya sudah punya pemikiran bahwa anak saya harus kuliah ke Australia. Kenapa? Untuk merubah masa depannya. Supaya jadi orang yang disiplin. Jadi orang yang lebih berguna, berbaik, ya. Yang baik lah istilahnya. Contoh kalau kuliah di sini, selesai pulang kuliah main game. Itu sudah terjadi, ya. Nah, kalau kuliah di sana, habis kuliah kamu kerja. Dan kerjanya itu dihitung per jam. Jadi bukan harian ya, time is money di sana. Dibilang tak waktu adalah uang, 1 jamnya berapa? 250.000 rupiah kalau mau dirupiahkan. Per jam 4 jam aja sehari sudah 1 juta bayaran. Betul ya? Dan itu 4 jam cuma 2 hari, yang lainnya full. Nah, dan dia tanpa disuruh, dia hari Minggu pun dia ambil waktu untuk bekerja, karena hari Minggu bayarannya 1,5 kali 400.000 per jamnya. Bayangkan, ya, lebih bahkan $41 kalikan 10.500 per jamnya. Loh, itu loh. Jadi anak saya sudah punya tanggung jawab, ya, yang luar biasa. Berubahlah, ya. Di sini aja kamar nggak pernah dibersihin, di sana dia bisa buang sampah sendiri, ya kan? Video call sama saya malam-malam itu buang sampah, ya. Ya, bangga saya punya anak yang istilahnya bisa membanggakan orang tua, berubah sudah banyak, ya. Makanya adiknya yang nomor 2 ini pun bulan depan juga ke sana. Tahun depan adiknya yang nomor 3 ini ke sana. Dari mana ini? Gak tahu. Ya. Kenapa? Itu tadi.
apa yang kamu lakukan untuk sesamamu, kamu lakukan untuk aku. Tuhan berkata seperti itu. Ya. Dan saya mau lakukan ini terus sampai kapan? Sampai Tuhan suruh berhenti. Kapan itu? Setelah 250.000 orang terobati, ditolong. Sementara berapa Mas Ring? Ya kurang lebih 50.000 lebih. Berarti kurang berapa? 200 orang, 200.000 orang. 200.000 orang. Banyak apa dikit? Banyak. Tapi nanti kalau ada pemilu sedikit. Apa kalau lihat YouTube saya 3 tahun yang lalu sekali saya ngobatin 100-200 orang. Ya. Kalau sehari cuman katakanlah cuman segini, 40 tahun Pak nggak selesai saya ngobatin 200.000 orang itu. Betul nggak? Kalau sudah mencapai segitu nggak boleh obati lagi Mas. Bukan nggak boleh. Saya minta berhenti Bu. Capek Tuhan. Ya. Kapan waktu saya untuk menikmati sisa hidup saya ini? Kalau tiap hari itu istilahnya nggak punya waktu sendiri untuk ya. Sementara apa yang saya lakukan? Saya udah putuskan untuk lepas dari dunia konvensional. Jadi sudah nggak kerja apa-apa. Ya. Dari situ bisa dilihat ya. Sudah saya lepas itu sudah lumayan lama ya. Makanya sampai kemarin tuh ada orang pajak ya, cari-cari, tak suruh buka, bongkar semua Pak. Dia ngomong gini, ungkap apa, saya bongkar aja. Dibongkar, kenyataannya apa? Non efektif. Ya kan? Memang nggak ada penghasilan saya. Terus dia tanya, itu Bapak makannya dari mana? Nggak usah tanya. Saya bilang gitu. Orang pajak saya gituin. Saya juga bingung kok. Ya? Nah, ya betul nggak? Ngobatin orang notabene nggak boleh bayar. Bayar apa nggak Bapak Ibu? Enggak kan? Rian bayar nggak Rian? Enggak. Nah terus kok masih bisa bertahan? Itu rahasia Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Itu tadi. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Orang lemah ini siapa sih? Orang minta bantuan, orang yang minta pertolongan, orang sakit. Betul nggak? Lah masa nggak mau ditolong? Ini buka praktek apa minta tolong? Hah? Mas Lim buka praktek atau kalian yang minta tolong? Ayo. Minta tolong, betul nggak? Nah kalau orang minta tolong nggak ditolong, siapa yang mau nolong? Saya tanya, bisa nggak pemerintah melakukan hal seperti ini? Loh, ini sudah nyinggung pemerintah loh. Loh, walaupun dia datangkan dokter yang paling canggih, bisa nggak ini sudah dokter nolong ini? Tumor batang otak, ROP, retina prematur, sejak lahir udah nggak lihat, di senter pun nggak ngikut, glukoma, yang dibilang dokter seluruh dunia juga nggak akan bisa, percuma. Sama ROP juga, kanker payudara stadium 3B. Sekarang jadi berapa Ibu tadi Bu ngomongnya? Ngomong dong Bu. 1A. Tanpa obat, tanpa kemo, tanpa operasi. Betul ya Bu ya? Bisa nggak seperti ini? Dokter mana yang bisa? Bukan saya nantang loh ya. Glukoma, gagal operasi katarak. Bahkan satunya sampai ragu-ragu, ini sudah nggak lihat, satunya nih gagal. Nah, buktinya cuma 10 menit tadi udah. Terus mata minus saja yang paling mudah loh, bisa nggak? Iyalah. Ya kalau bisa ngapain dia ke sini? Oh, lasik bisa. Buktikan kalau lasik itu permanen. Kenapa kok nggak ada dokter atau perawat yang pernah dilasik? Ayo, saya tanya. Ibu kan belajar soal kedokteran. Lasik itu gimana efek sampingnya? Ya nanti Balik lagi. Nah kalau balik lagi saya nggak bisa diapa-apain. Itu loh, paham ya? Jadi lasik itu bukan permanen. Kalau yang di YouTube di Facebook itu yang solusi penyembuhan mata minus kan masih umur segini Bu, anaknya Bu. Bocil lah, saya anggap masih bocil lah. Kenapa? Karena belum
belum punya pemikiran dewasa, masih tergantung orang tua, belum bisa bekerja, masih ngantungkan orang tua, ya, komennya ngawur. Ya. Itu tadi dibilang penipuan lah, dibilang hoak lah, dibilang spam. Mereka kayak pemuja lasik. Jadi mendewakan lasik. Ya. Akhirnya apa? Karena orang tuanya mampu, lasik. 1-2 tahun mereka ketawa, wah, kayak indahnya dunia, lur. Tak ngomong ya. Kenapa? Iya, dari buram-buram langsung terang. 7 tahun kemudian, jangan cari master lim ya. Lasik aja lagi kalau bisa. Udah nggak bisa. Sama seperti operasi katarak. Sekali seumur hidup. Gagal, sudah gagal. Nah itulah. Ya. Oke, boleh buka mata? Ya, jadi seperti itu ya. Nah, sekali lagi saya katakan YouTube Mas Lim ini no edit no sensor. Nggak ada yang diedit, nggak ada yang sensor. Tadi kalau terputus karena ada masuk itu belum ditanya loh. Belum ditanya kok lebih jelas. Bisa sampai yang bawahnya. Oh, belum tetesan ketiga, belum. Ketawa sekarang, tadi nggak mau. Tadi nggak mau ditetes. Nah kan Mas Ring kan bilang apa? Kalau saya obatin cuma 1, ya kan? Ingat nggak tadi? Cuman lebih ringan aja, yang mata kanan itu. Yang mata kiri saya obatin, langsung jelas, betul nggak? Ya, ini kan YouTube-nya terputus, tadi lihat yang part 1, ini part 2. Ya, ya. Nah, sekarang mau dapatin 1 apa 2? Sekarang baru dua-duanya. Gitu. Ya kan? Coba diobati cuma 1 ya, cuman enteng itu tak ya. Satunya nggak lebih jelas ya. Nah, makanya Mas Lim bilang apa? Ini kan no edit no sensor, direkam terus. Kalau sampai tambah nggak kelihatan berarti kan malpraktek. Nah, buktinya lebih baik kan? Betul nggak? Nah yaudah. Pertanyaannya, ini yang terakhir, mau nggak dites lagi? Perih loh. Lebih perih lagi loh dari yang tadi. Perih kok minta terus ya. Dihabisin dulu satsukinya. Ya, makanya nanti kalau satsukinya udah dateng, ya, itu stok yang banyak, jangan sampai kehabisan. Kenapa? Karena yang ngantri juga sudah banyak. Begitu datang, brul tinggal, ya. Nah, sementara belum adanya satsuki, bagaimana Master? Air yang bisa diminum, spraykan ini 6 kali pencet ke gelas, ya. 2. Nah, 6 kali spray ke gelas, terus diminum sehari 2 kali. Ditunggu dulu enggak? Nggak usah, langsung. Udah. Kamu nggak pernah punya spray lah? Belum. Spray diaduk. 7 kali ke sini nggak pernah pakai spray. Belum. Itu sudah ada hasilnya. Sudah ada hasilnya. Nah, ini apa pakai spray? Lucu. Jadi gini, spraynya Master Lim ini ada 35 tetes tetesan Master Lim. Jadi saya teteskan ke sini 35 tetes. Ya. Jadinya 9 botol ini. Betul nggak? Nah, kalau tetesannya aja sudah 4 juta, jadi 9 harusnya kan 500 lebih kan, betul nggak? Iya. Nah, karena tujuannya sekali lagi ini bukan untuk komersil, ya, tetap disubsidi jadi cuma 400.000. Enak kan? Kan subsidi. Itu ada yang bilang bisa kurang nggak? Mas Lim nggak pernah jualan obatnya. Kalau sampai ada yang bilang Mas Lim bagol obat, tak kejar namanya. Ada di YouTube Mas Lim. Ya. Saya tanya, atas dasar apa kamu bilang Mas Lim bagol obat? Guyon. Loh, guyon Anda ini tidak pada tempatnya. Dilihat ratusan bahkan ribuan orang. Akhirnya apa? Minta maaf. Minta maaf di FB, dihapus sama adminnya. Di grup Ablasio dan Plotter itu. Loh, adminnya kok ya konyol, orang minta maaf kok dihapus. Iya kan? Akhirnya dari situ rame kan? Daripada rame saya aja yang keluar udah. Ya. Kenapa? Percuma, di sana mereka juga nggak percaya kok. Saya posting kesaksiannya Bu Nasib itu, ya, Bu Wita ya. Ablasi retina buta dua-duanya, saya posting berobat 10 kali sudah bisa lihat.
dibilang hoak. Admin mana admin? Nah, spam ini hoak. Nah, ya sudah, cari jalan kesembuhan sendiri ya. Nah kalau yang dari Semarang, kalau dokter bisa ngapa-ngapain jauh-jauh dari Semarang ke Surabaya, ke Mas Salim. Loh. Nggak yakin Mas Yan? Tidak, lagi sebelah. Sebelah dia dulu. Ya, biasa aja, biasa ya. Oke. Yang terakhir ya. Oke. Ayo, Pak. Nanti Bapak ngetesnya terakhir aja ya. Biar nggak terlalu durasi. Yang durasinya pendek aja, pemirsanya aja nggak pernah lihat, apalagi yang panjang. Saya yakin juga yang diobati sini juga nggak pernah lihat YouTube-nya Mas Salim. Lihat kok nggak komen? Belum komen tapi ya. Lo harus komen dong. Nah kalau Mas Salim dibilang penipuan, apa dihentikan aja? Nah kalau jangan ya komen dong. Lah iya toh. Lah sekarang loh sudah ngobatin orang nggak boleh bayar dibilang penipuan. Terus mandek aja. Berhenti aja. Lo kok jangan gimana lo? Iya toh. Lo kamu ya bilang penipuan gitu ya kamu gak bela nih. Dibela nih. Wong sing ngrasakno sendiri ya. Bahkan ada beberapa pasien kalau andai kata memang nggak percaya, mau taruhan boleh lah ya. Kamu ke sini Mbak apa? Mbak apa? Mbak motor itu ya. Kira-kira motormu tukar mobil saya mau nggak? Lo ya, motormu itu ya merah itu ya, tukar mobil saya itu. Kira-kira berapa kali lipat harganya? Banyak. Banyak. Enak kan? Saya ajak taruhan 10 menit ya. Maksimal 30 menit. Kalau nggak ada perubahan, nggak mata lebih terang, ya mobil saya bawaan. Enak loh. Tapi kalau ada perubahan, motormu tinggal. Berani nggak? Nggak. Kenapa? Bukan motor sendiri. Loh, masih motor sendiri, anggaplah gitu. Ya. Kenapa? Pasti kalah kan? Ngalami nggak? Sekarang lebih terang nggak? Oh, iya. Nah ya sudah. Kalau sudah gitu kan ada kata wanita taruhan motormu hilang loh. Nembui ya. Iya. Dibilang apa? Anak bocil-bocil bilang apa? Baperan katanya. Dibilang baperan ya. Terus karepmu lah. Repot mau cari cilik ya. Iya. Yang enggak saya bilang anak kecil dibilang saya orang tua. Wong tuwek. Lah iya. Biarin biar yang mari komen-komen gitu bareng cek tahu sendiri. Saya bilang apa ya? Kualat ya Bu ya. Waduh. Wong tua nih ngomong kualat ya. Betul Bu ya? Yang ketiga lebih perih langsung nangis. Nangis lebih perih lo yo. Tak apa? Karena sudah tahu hasilnya ya. 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 Tahan. Nah, jangan sampai kebuang. Ya. Beri ya. Ini dulu ya. Oke, merem ya. Oke. Nanti komen ya di YouTube-nya Mas Salim ya. Sudah subscribe belum ini? Sudah di subscribe belum? Bapak belum ya? Sudah di subscribe belum? Belum. Nanti tekan tombol merahnya ya. Sama komen ya. Iya, kan baru kan di sini nggak tahu ya. Kalau polis itu bisa Master. Bisa. Bisa. Berarti ya di spraynya di Oh, bukan spray, ditetes sama minum Satsuki ya. Satsuki sama tetesnya di Bukan, hidungnya ditetes. hidungnya sih Iya, tanpa spray ya. tanpa spray kalau hidung. Kalau emosi Emosi ya. iya jadi stres toh stres Minum aja Satsuki cukup, Pak. Bahkan kemarin saya ngobatin anak autis pun bisa. Itu berarti kayak obat dokter tuh harus lepas semua ya? Buang aja. Dibuang. Soalnya kalau minum obat dokter kan terus nyatu.
Obat tidur itu. Iya. Dibikin tidur daripada stres. Iya. Ya. Minum aja 1 kali hari-hari. Itu nggak usah tetes, nggak usah apa ya, minum aja. Minum aja. Ya. Kalau kasih tetes malah lebih bagus sebenarnya, cuman ya habis banyak gitu. Ya. Jadi makanya gini loh, Mas Lim ini bukan jualan obat. Justru kalau bisa dihemat gitu loh. Tapi ojo kebangetan gitu loh. Ya contoh nih ya.